No, ini aja sekarang udah bergerak nih. Capek gitu. Ibu merasa ada sesuatu di perut ibu yang sedang bergerak. Iya. Gerakan badannya seperti ibu. Bagaikan wanita yang sedang mengandung. Panglima sudah menarik makhluk. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Mengingat Allah itu adalah obat. Mengingat penyakit itu makin memperburuk keadaan. Itu adalah adanya ular yang berjalan di dalam perutnya. Ayo keluar kamu. Sekarang urusan kamu sama Panglima. Hadapi Panglima. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratnansi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar Sobat Mata Langit? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ada keluarga dari Bandung, yaitu Bapak Kholidi yang mengantarkan istrinya, yaitu Ibu Ratna. Namanya sama ya, Ibu Ratna. Karena Ibu Ratna ini mengalami keluhan kesehatan yang di luar nalar. Memang awalnya medis ya Bu ya? Iya, diabetes. Beberapa tahun yang lalu terdeteksi dokter memang diabetes, hipertensi, terus baru terasa ada yang aneh itu kapan? Waktu Januari tahun ini mau dipijit gitu ya. Kebetulan orang itu ada kemampuan Indra keenam mungkin indra ya? keenam, iya. Mengatakan saya ada yang non medisnya. Oh, dari Iya. tukang pijit itu bilang ada non medisnya. Iya. Nah, Udah kalau gitu, ibu sendiri? udah berkali-kali dikeluarin katanya udah bersih, tapi saya ngerasa masih ada gitu. Apa keluhannya Gerak. itu? Perutnya gerak-gerak. Nah, ini kan tadi kan baru datang di ruang tamu. No, ini aja sekarang udah bergerak nih. Ini rasanya apa Bu kalau kayak gini nih? Kayak gimana ya? Jadi apa ada capek gitu. Ibu merasa ada sesuatu di perut ibu Iya. yang sedang bergerak. Iya. Nah, kalau seperti ini tuh ibu apa yang biasanya dilakukan? Kadang-kadang itu dengerin ruqyah. Ketika dengar ruqyah tiba-tiba begini atau sering ada pas reaksi begini kayak ibu Sering nyari ada ayat reaksi. ruqyah. Oh, oke, ini di luar nalar nih yang saya lihat. Satu, perut suka bergerak sendiri. Terus apalagi Bu keluhan lainnya? Sering Pendarahan itu. iya pendarahan kan pernah 2 bulan. Pas diperiksa ke dokter katanya ibu bersih, nggak ada miung, nggak ada kista. Tapi yang aneh masa usia ibu yang harusnya udah mengerut rahimnya ini Udah masih menopause besar. ya? Iya. Maaf, usianya berapa Ibu? 54. Oh, 54. Terus apalagi Bu? Susah tidur, gelisah gitu nggak? Susah tidur, gelisah. Kalau tidur teh kayak yang jeg gitu lah, kaget gitu. Kadang-kadang tidur teh udah subuh baru tidur. Tapi kadang-kadang seharian besoknya dari pagi sampai sore bisa tidur terus. Nah, kalau Ibu ini Tapi melihat merasanya diabetes gitu sangkaannya. Kadang-kadang ya Bapak lagi udah makan, ini tangan masih gini, nasi masih udah beres makan, tidur di kursi ini, piring masih dipegang sama bapaknya disimpan. Iya, iya. Tapi kan sangkaannya ke diabetes. Kalau diabetes kan ngantuk, pusing, cepet capek. iya sih, kalau Cepet kalau lelah. diabetes secara medis memang seperti itu ya. Nah, tapi Ibu kan sering nonton ini ya, apa namanya, tayangan pengobatan. Iya, iya. Katanya kalau nonton tayangan pengobatan bereaksi. Iya, kadang-kadang bereaksi. Nah, saya dengar cerita tadi katanya waktu nonton Mata Langit, Ibu suka ketiduran. Iya. Jadi nggak sampai habis. Iya, Pas bangun kadang-kadang udah selesai. Udah selesai. Tapi walaupun gitu Ibu tetap terus nonton. Nonton terus hampir tiap hari. Terus ceritanya Ibu ini sering nge-share ke putra-putrinya. Anaknya ada 3 Iya, ya. 4 sama oh, ada yang 4. bungsu yang masih SMK. Oh iya, ada 4 anaknya di-share pengobatan Yang ada, ini. yang Nah satu terus meninggal. untuk Oh, pengobatan yang ke Mata Langit 7 ini ada yang menyentuh saya nih Bu sebenarnya. Itu saya mau cerita dulu. Jadi anak-anaknya itu berunding, mereka patungan untuk membawa mamanya berobat, tapi nggak bilang mau dibawa berobat ke Mata Iya. Langit. Oh gitu. Ya, jadi Nggak surprise bilang, itu, nggak si surprise tahu. sih. Mamanya mau jalan-jalan, wah jalan-jalan kemana? Iya. Akan ketemu dengan idolanya gitu. Iya, Apa ibu nggak ada berhenti surprise ceritanya? buat ketemu sama idola ibu. Nggak kebayang kemana, nggak kebayang. Udah gitu ternyata dibawa nginep ke hotel Dibawa, pula. iya, gitu. sama. Jadi ini bisa menjadi inspirasi gitu anak-anak yang berbakti gitu loh Bu. Amin. Masya Allah. Amin. Nah terus baru tahu kalau dibawa ke Mata Langit setelah berangkat atau sebelum berangkat? Kemarin di rumah ya. Kemarin Sebelum di berangkat rumah, berarti iya. ya? Gimana? Jumat Iya, pagi, Sabtu asal pagi. mimpi, ya enggak ini teh. Kan biasanya nonton di YouTube, lihat Ismi tadi di jalan juga kan kaget. Terus biasanya lihat Ismi tadi di YouTube. Oh ya Masya Allah.
sekarang aslinya. Ya, mudah-mudahan ini ikhtiar yang terakhir ya Bu ya. Nah, sebelum ke sini apa sudah pernah ikhtiar secara non medis? Pernah sebetulnya lagi ya ini Iya, sedang ke ini ke, apa? Sedang. Ke daerah Garut. ke daerah Garut. Terapi sekalian terapi. Memang ada dulu kan keras banget Ya, di sini, kendalanya. ada agak lembek. Sakit. Maaf Ibu, maaf saya boleh Sekarang pegang. lagi gede. Ini perutnya membesar seperti orang hamil tapi bergerak-gerak. Maaf Bu, maaf saya pegang Ibu. Ya Allah. Ini keras ini. Kayak nggak sewajarnya gitu. Sabar ya Bu. Tapi berasa panas perutnya. Nggak enak aja gitu ya. Kadang-kadang Betul. sering kram perut. Kram. Nah, kalau menurut Panglima, apakah memang gangguan Ibu ini ada non medisnya atau memang seperti dugaan Ibu di awal bahwa ini sebenarnya medis? Iya, kalau medis mungkin gerak-gerak begitu ya. Nah, Ini itu ada dia. sosok makhluk yang memang yang di badannya yang memang duduk di dalam darah dagingnya dan sudah sangat menyatu saya lihat dan mengganggu fisik, dan ada beberapa sosok si makhluk bangsa jin yang terlihat yang saya rasa secara batin gitu. Yang pertama badannya kayak terbalut pocong, yang kedua ada siluman nenek-nenek, habis itu kayak ada siluman kerak juga yang saya lihat, habis itu ada makhluk kayak sejenis serigala hitam juga terlihat, habis itu ada bola api kayak banaspati gitu, itu juga terlihat juga gitu sama saya. Jadi ada kayak belatung juga saya lihat gitu ya. Jadi banyak sekali. Gatel-gatel semua ini. Habis. Seluruh badan, gatal-gatal. Bagian sini aja. Ini sama Kayak bersisik kan. Kayak bersisik ya. Itu siluman ular Pak biasanya kalau begitu. Ini tadi belum diceritakan ternyata confirm ya. Iya. Terus apakah Kalau ini sering mimpinya mimpi apa Bu? suka enggak puguh. Bapak yang sering mimpi ular, anak-anak. Ular ya? Sering, Ular ya? selalu nyerang itu ular itu. Selalu nyerang tapi ya alhamdulillah nggak sampai gitu lah. Nggak sampai ini. Cuma arahnya itu justru unik-unik, arahnya ke sana terus jadi menimbulkan suudzon kan ke kitanya. Ke orang yang diperlihatkan. Ke rumah itu gitu. Jadi ini saya mau nanya lagi sama Bapak. Bapak ada selama ini ada termasuk kita bilang permasalahan dan persoalan kayak tanah gitu? Kalau Ada beli persoalan- tanah atau ada tanah Bapak yang diakui orang? Jadi gini, saya seksi begini. Gimana? Mau Tapi menjelaskan. takut menjelaskannya ini. Nggak apa-apa, nanti kita edit. Kita edit nanti yang kita penting masukin. supaya Ibu mendapatkan gambaran Jadi secara kita biar gamblang tahu di sini. sehingga tidak ada suudzon. Soalnya dari tadi saya ngerasakan ini ada tanah Iya, dibeli, istilah ada yang mau beli tanah, diakui sama pengen orang dibeli, lain, iya. padahal statusnya masih punya ibu sama punya Iya. bapak, tapi dia mengakui itu tanahnya udah Iya. punya dia, benar begitu? Jadi gimana ya, Gimana? tanahnya tuh tanah dari orang tua seperti Oh, Warisan. Nah, terus iya habis itu. itu. Ada yang mau kayaknya. Karena saya melihat ke arah sana, ini masalah tanah, masalah tanah yang ingin dikuasai. Oh, jadi satu arah itu Panglima atau ada beberapa? Ya itu yang fatal, yang masalah tanah. Oke, nanti kita akan telisik ya Bu ya, biar Ibu juga tidak ada ganjalan gitu berprasangka ke siapa Allah Akbar. Oke, Panglima sudah tarik makhluknya. Yang kita akan telisik dan kita interogasi. Dia siapa dan apa kaitan dengan Ibu? Apa Siapa kamu? Tanya-tanya juga ya. Kalau boleh tanya, siapa ya? Assalamualaikum. Kunaon bet ngeganggu Abi? Naon salah Abi? Kamu bisa bicara. Kamu siapa? Kaitanmu apa dengan Ibu? Siapa yang nyuruh kamu? Kayak Ibu, astagfirullah. Gerakan badannya seperti Ibu. Berarti kamu yang ganggu Ibu ya? Ini kayak kera itu nih. Lompat. Pak. Kamu ada di mana? Di badan Ibu bagian mana? Terpompong terasa pengap dalam tubuh. Rasa pengap. Rasa ungap. Iya, oh enggak. Capek. Ungap capek, emang cepet capek. Dan kau pun akan merasakan mual-mualnya. Ya, mual-mual terus. Pengen muntah. Jadi kamu yang buat. Bagaikan wanita yang sedang mengandung. Perut ibu gede bertahun-tahun. Tujuannya apa sih buat Ibu kayak gitu? Agar kau merasakan ketidaknyamanan dalam tubuh. Iya, hinder segala macem ada. Tujuannya naon? Satu persatu akan kami buat perhitungan kepada kalian. Maksudnya satu persatu Salah saya apa? Anak-anak yang membuka jalan. Oh, iya dong, anak-anak berbakti. Buka jalan pengobatan kemarin, Bu. Kenapa? Sekian lama kami mengendalikan
dalam tubuhmu. Berapa lama sudah? Berapa lama? Hitungan tahun. 2. Oke. 0. 1. 2017. Ini masalahnya apa sih sebenarnya? Apa masalahnya apa gitu? Kok sedemikian keji gitu? Penganiayaan jangka panjang ini namanya ini. Kurang ajar ya. Takut kurang kena azab Tuhan ya. Bekerja dengan menggunakan akal medismu. Kala itu kau merasakan tubuhmu hanya sebuah mimpi. Dia ngerjain ibu dari jalur medis supaya ibu nggak kepikiran ke sana. Udah berhasil dia dalam hal ini. Ibu kan nggak kepikiran kalau non medis kan awalnya. Selalu saja silih berganti sakit itu. Terus kalian dikirim. Warna kuning itu. Kau melihat warna kuning itu. Warna kuning bu. Warna kuning apa? Ular. Pernah lihat ular warna kuning? Oh iya, ini. Terus dalam mimpi juga anak. Ibu yang mimpi? Anak yang mimpi. Lihat yang ular di Cianjur. Kemarin banget mimpi ada ular, terus taunya aslinya juga ada. Oh gitu. Iya. Di rumahnya? Iya, di rumahnya. Berarti itu pasukanmu, ular kuning itu? Lah, dia senyum. Itu ular yang mungkin yang cincin emas itu tuh yang hitam kuning itu. Bangsa kami Hitam, kuning, putih. yang memasuki duniamu Iya, udah masuk ke alam nyata. wujudkan Kenapa anak-anaknya juga diserang? kalian masih dalam satu rantai. Telinga? Ya, sering sakit telinga, terus bising, telinga bersuara terus kalau tidur teh. Gak bisa Tenang. Apa suara yang kedengaran bu? kayak serak gitu. Terus kadang-kadang ada yang nempel gitu perasaan, ada yang nempel. Dengungan itu karena bangsa kami mengeluarkan rasa panas dalam telingamu. Berarti makhluknya duduk di dalam telinga ibu. Sejenis apa? Yang sangat kecil, dia bisa memasuki dalam gendang Berarti kecilnya sekecil semut kali gitu kecil. Nggak nyaman, telinga teh gitu bersuara. Apa kayak mau kumur? Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Oh, proses berganti makhluk tadi tuh. Ini makhluk yang berbeda ini. Siapa kamu? Tikus. Ada di rumah ibu tikus? Ada, cuma dulu pernah kejadian aneh di rumah teh, di WC, tahu-tahu kecoa banyak banget. Udah gitu teh hilang, terus ada lebah tahu-tahu banyak banget, tembok teh penuh sama lebah. Puntung rokok, tahu-tahu masa di WC nggak ada orang, tahu-tahu ada bekas puntung rokok yang ngerokok, kan nggak ada yang ngerokok di rumah. Ada Sampurnamil di rumah. Dia ketawa. Itu puntung rokok Di siapa? WC, Kenapa siapa bisa yang ada? ngerokok? Di rumah saya emang ada yang ngerokok, suami, anak, nggak ada. Taunya ada puntung rokok di WC. Coba kasih penjelasan. Kok bisa ada puntung rokok itu punya siapa? Dia nulis sesuatu nih. Coba. Apa ya? Huruf A. Oh. N. Mengandung huruf A dan N. Itu satu nama atau dua orang? Satu orang mengandung huruf A dan N dan laki-laki. Ciri-cirinya? Barang siapa dia menghilangkan tanam maka kehancuran sudah di depan pintu. Tanah apa yang dimaksud? Dia tanah apa? Apa tuh Bu? Pembujukan. Tanah. Oh, Panglima tadi kan bilang kalau ada kaitan dengan tanah ya. Apa ini yang dimaksud? Gimana maksudnya?
Yang jelas Iya. kamu bicara apa? Masalahnya apa sebenarnya? Kenapa ibu yang jadi sasaran nih, keluarga bapak yang jadi sasaran? Apa ada yang ditanam Apa di yang rumah tidak itu? kamu terima atas tanah itu apa? Masalahnya apa? Lepaskan tanah itu. Jadi saya tuh harus ngejual tanah. Jadi ada yang nggak terima ketika ibu tidak melepaskan tanah itu. Tanah itu harus kau lepaskan. Kau tak pantas untuk tanah itu. Lah ya, dilepaskannya tuh suruh ngasih ke siapa gitu. Nyebelin setan Maunya ini. kamu apa? Nggak jelas ini. Oh, suruh jual. Suruh dijual. Terus habis itu kamu puas kalau tanahnya kejual? Kan duitnya dijual juga ke tangan ibu, terserah ibu dong mau dijual atau enggak. Urusannya apa sama kamu? Setelah kau jual, kau takkan dapat menyimpannya. Iya, biar habis. Udah dijual habis ya. Biar menderita. Loh, kan kalau dijual ibu bisa beli rumah lain, artinya kan Iya. kok maksud dia apa? Kok dianggap dia kalau ibu jual itu terus ibu menderita gitu? Kenapa begitu? Apa paham ya? Iya, kayaknya kalaupun misalkan dijual kita dapat uangnya, si uang itu tidak akan manfaat lagi untuk Nggak akan bisa juga, beli kan? lagi, Kayaknya kayaknya gitu. Tapi nggak tahu caranya supaya jadi begitu. Jadi biar kau dijual biar habis setelah itu. Kau akan habis. Iya, udah Jadi kebayang kayak saya gitu. ngomong pertama tadi mau dibuat Iya. hancur-hancuran. Pengen Keluarga bapak Mau udah dimiskinkan ceritanya. pengen dijual. nggak pasti sakit. Kalau ibu Oh, berarti aku udah paham nih maknanya. gimana Bang Iba? Dia ibu sakit, dengan sakit-sakitannya ibu, pasti ibu menjual dong. Oh, Tanah hartanya itu biar habis. untuk Ibu berobat. Nah, Nah. sementara berobat nanti nggak sembuh, kan uangnya habis terus untuk berobat, sono sini, sono sini. Iya, Ke harapannya rumah ibu sakit, terpaksa kemana, menjual kemana. rumah itu. Jadi sampai bapak sama ibu nggak punya apa-apa gitu. Berarti kamu iri masalahnya ini. Bapak ibu nggak punya salah sebenarnya Tujuannya sama kamu. seperti itu nih setan ini. Iya. Saya salah apa sama kamu, sama dunungan kamu tuh yang nyuruh kamu. Ya diperbaiki ya Bu ya kalau Iya. emang ada salah ya. Kami akan menghabiskan Kamu yang saya habiskan. satu persatu. Dihabiskan maksudnya apa? Tobat kamu menganiaya orang, menzolimi orang. Bisa sedendam itu ya? Tobat kamu. Sampai Kok bisa sedendam itu? kalian tak memiliki apapun. Lah iya, biar Innalillahi salahnya wa ibu itu inna apa? ilaihi Salahnya raji'un. Salah keluarga saya Bapak apa? Cukup sudah aku memberikan kepadamu. Memberikan Bapak memberikan apa? Maju Pak, Bapak nanya. Memberikan apa? Kau ingat 6 tahun yang lalu kau mempunyai sebuah aktivitas. Oh iya. Udah ngerti. Ya, udah paham, udah paham. Masih bekerja Paham. waktu itu. Iya. Iya. Sekarang udah Kan pensiun. sekarang udah berhenti. Udah berhenti. Situasinya kan tidak memungkinkan lagi, malah jadi Kalau beban itu di apa saya kerja juga. itu? Coba jelasin gimana coba. 6 tahun yang lalu itu ada kejadian apa? Bapak ikut orang usahanya terus kenapa? Kalau itu gitu, kalau Kalau usahanya itu, itu. Gitu Makanya kan. biar jelas, biar. biar Ayo jelas. jangan berbelit. Kau pun saling bersaing. Itu macam multi level apa gimana? Bersaing mah. Belum jelas Ya ya. kalau itu ya takut. Iya tapi Bapak waktu Tujuannya mundur apa? ada masalah nggak? Enggak, tapi Apa sih, nggak nggak ada masalah Saya apa-apa. selalu menghindari masalah. Itu dia. Nggak mau. Sekarang masalahnya apa? Setan Ini muter-muter. kalau nggak bisa ngomong aku Setan muter-muter ini nggak mau bicaranya. nih, suruh ganti yang lain aja. Sengaja ini Yang biar main-main kita kamu kesel. di sini ya. Yang Biar Bang Lima coba-coba. marah nih. Kau pun ingin merasakan hal yang sama. Jadi dia nih mengobok-ngobok perasaan kita ini, ingin Biar kesel. gitu. ingin biar kita emosi sama dia. Ini taktiknya begitu ini. Tapi kalau antara ibu dan bapak ada nggak perasaan kadang sering bikin emosi kesel gitu? Iya. Tarik sering. ulur, Sering. tarik ulur. Nih kayak gini nih kelakuan dia nih. Jangan kau bermain perasaan di sini ya. Dan akan merasakan hal yang sama sepertinya. Nggak bisa. Nggak bisa, aku nggak terpancing. Tapi untuk kamu, untuk setan tetap saya habisin kalau kamu nggak tobat. Maunya apa kamu sekarang? Udah ketangkep. Bagaikan anak janin yang ada dalam perut. Apa maksudnya? Apa? Anak janin yang ada dalam perutmu. Yang meninggal ada memang anak kelima, dia meninggal di perut usia 7 bulan. Itu berapa tahun yang lalu? 2013.
Meninggalnya di perut. Ibu pernah keguguran? Operasi waktu itu. Iya, jadi nggak kegugur udah Meninggalnya nggak dioperasi keluar sendiri aja, tapi udah meninggal di dalam. Udah berbentuk janin? Udah bayi. Oh ya Allah. udah jadi 7 bulan udah gede. Udah bayi. Maksudmu apa? Kaitannya apa dengan Meninggal, habis itu janin keluar ibu? biasa normal, Iya, gitu Bu ya. normal biasa. Jangan-jangan ada peran kalian nih kejadian itu? Itu kami sebelum hadir dalam kehidupan. Oke, berarti kejadian ibu keguguran itu sebelum mereka masuk. Tapi Kau pun sudah mempunyai jalur untuk bangsa kami. ibu Maksudnya? sensitif ya dari kecil apa gimana? Iya, kadang-kadang. Nah, itu maksudnya. Itu sudah punya Karena jalur itu. dari manusia sebelum kau Dari leluhur ibu, Dari turunan. leluhur. Oh iya, ada. ada yang saling berkaitan dengan bangsa kami. Akhirnya ibu orang pintar bisa ngobatin. Uyut. Oh iya Uyut. Uyut bisa itu mah Uyut dari jalur ibu, kalau Aki dari jalur bapak suka ngobati. Terus kaitannya apa dengan ibu? Kau terbuka jalur Di tubuh ibu ini gampang Untuk susupin kau. masuk gitu. Ya, ya. Jadi akses dia lebih mudah, menurut dia seperti itu. Ibarat kereta api nih relnya udah ada nih, jadi dilewati gampang gitu. Terus ibu tuh kenapa perutnya suka bergerak sendiri? Apa kamu yang ada di perut ibu? bangsa kami bisa bekerja sama Oke. Berarti maksud kamu ada makhluk lain? dengan bangsa kami lainnya. Panglima sudah menarik makhluk. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Oh, Allah. Astagfirullahaladzim. Walaupun golongan kami kau singkirkan, tapi ada golongan lain. Udah peduli, singkirkan aja Panglima. Udah, kebanyakan ngomong ini makhluk. Para leluhur, jangan kau undangkan. Jika kau tak ingin merasakan yang tak ingin kau rasakan, Siapa yang ngundang? Siapa yang ngundang? kami hadir dari bangsamu terdahulu. Leluhur ibu maksudnya. Kan dulu leluhur ibu ada kaitan dengan bangsa ini. Jadi mereka ngikut sampai ke anak turunnya gitu. Dia merasa terundang. Jangan samakan kami dengan golongan yang lain. Oh, berarti ini yang dari jalur leluhur, bukan kiriman orang yang jahat. Ya sudah kalau begitu kita mau komunikasi. Ini perutnya besar. Allah Akbar. Lala, jangan ditarik ya. Jangan. Putuskan hubungan dengan bangsa leluhur. Oke, ini masalah nanti diputuskan. perjanjian leluhur ini Ya. soalnya agak berat nih. Biar selesai semuanya. Oke. Tadi putuskan. Oke, terima kasih ya. Allah. Ya, Panglima menetralisir Agil, sementara Ismi sudah bereaksi sangat keras ini. Allah Akbar. Astagfirullah. Jangan dipintir ya. Panglima bantuin. Allah Akbar. Tuh. Aku takut ini makhluknya terpojok terus memerlukan mediator gitu loh. Ibu, ayo Bu, sini Bu. Sekarang kita ngobrol sama Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi. Uyut. Oh, Uyut. Yuk. Namanya siapa? Aki apa Nini ini? N. Uyutnya ibu atau uyutnya bapak? Uyuti saha. Kumaha dina rasakeun di batin jeung di pikiran. Batin rasakeun dina raga nu utama anjen getul dina raga. Maju Bu. Ini dari leluhur ibu ini. Ari permasalahanna diuji ti bareto tapi ayeuna jelema nu sejen teu aya masalahkeun.
nu berat teh lingkaran sok kainget teu ari permasalahan teh tiba retong kumaha keluarga hubunganna keluarga teh kumaha barageun teu Keluarga ti abdi. bageun teu keluargana Alhamdulillah. Maksudnya keluarga yang keluargana kumaha sing arakun Tapi ayahnya tak akur. kunaon dunia Ya. eta nu jadi api dina imah teh eta dunia harta nu jadi bara api hiji ujian nu berat adalah keluarga berat memang mengatakannya Berat. karena percaya tidak percaya inilah yang terjadi. Nah yang kedua adalah diri kamu dalam mencari nafkah. yang dibilang 6 tahun yang lalu ada kejadian tuh kejadian apa sih Ki? Bapak masih belum paham Ki. Cari nafkah kumpul. Bekerja harus ada kejelasan, Iya betul. mendapatkan hasil dari jerih payahmu dengan cara yang halal dan kita ketahui. Menyimpan sesuatu dan berlipat ganda tanpa kita ketahui itu akan menjadi bara api. Saat itu hasilnya banyak. Karena bukan dari perjuangan kita sendiri. Nah itu berjuang di mana gitu kan ya. Jadi begini, jangan berada di dalam situasi yang kamu tidak ketahui. Nggak jelas. Seperti Tapi ingatlah, Udah mundurin diri. itu pun kau tahu bagaimana orang-orang di dalamnya bermulut manis, Betul betul ya betul. tapi bermain belakang Iya. pada saat kau mengundurkan diri dari mereka dan menarik semuanya. kalau Bapak mundur harusnya kan mereka punya kesempatan untuk menduduki posisi Bapak. Ini bukan permasalahan kedudukan, tapi kerjasama. Bagus namamu tetap diselamatkan. Oh jadi dengan Bapak mundur malah bagus. Coba kau ketahui, agamamu pasti mengatakan bahwasanya kalau kau berada di dalam sesuatu yang tidak kau ketahui, maka hindari. Benar Ki. Jangan main-main, semua ada aturannya. Kamu tidak tahu permainan di dalam itu. Yang jelas kau sudah mengingatnya, bukan? Iya. Karena mereka pun bermain dengan cara yang halus. Iya. Mereka menggunakan jati dirimu. Nama Bapak di Bagus kau selamat. Udah mundurin diri. Maka mereka marah terhadapmu. Dan kamu bagus, badanmu kuat. Aduh, itu kuat deh. Itu bisa nabung. ini ya. Aduh, loba. Nu hayang ngajatuh. Masya Allah. Nah, atuh hayang ngajatuhkeun abi gaduh naon teh gaduh naon. Ningrum. Ningrum. Oh dipanggilnya Ningrum Ibu. Ya sareng Nama Ibu kan Ratna Ningrum. Ini Nini ya? Ningrum itu nama dari Nini. Oh Nini. Nini oh. Jadi Putri Ningrum. Pugu dari awak nak kuat. Ari teu kuat geus labu. itu dulu Nini yang ngasih nama. Sudah ingat. Ningrum. Jadi ini dibandingin Sudah berdua, ingat Aki sama Nini ganti-gantian. Tadi Aki, tadi Jadi Nini. jangan menyalahkan Ini siapa. Aki lagi. Udah. Setiap kehidupan mempunyai kunci-kuncinya. Maka itulah yang terjadi dengan perut istrimu. Iya, kenapa tuh Ki? Gerak-gerak sendiri Ki? Kau tahu, istrimu bukan wanita sembarangan. Kau sudah mengenalnya sejak dulu. Sangat tajam. Iya, insting. Kalau ada sesuatu yang masuk dengan cara yang tidak baik, akan menolak oleh tubuhnya. Itulah yang terjadi pergerakan dalam dirimu. Karena ada apa? Benturan atau gesekan energi gitu ya? Dan darah yang keluar dari juga keluar rahimmu. darah. Itu adalah pembersihan Kalau gitu nggak apa-apa ya. dari berarti. sesuatu
yang tidak baik. Iya. Berarti malah bagus Bu, biar keluar penyakitnya. Itu yang bergerak-gerak di perut tuh apa sih Ki? Di perut gerak-gerak terus ular. Apa dia? Dan dari mana arahnya itu? Berarti ini ada 3 arah nih makhluk. Kau tidak ada masalah dengan siapapun, Neng. Tidak ada masalah dengan siapapun. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Kalau gitu gangguannya dari arah mana Ki? Gangguanmu hanya dari sesuatu yang masuk dalam dirimu, yaitu dari penghasilanmu dan juga sumpah serapah dari seseorang yang iri terhadap kalian. Tapi Ki, maaf Ki mau nanya, berarti di badan Ibu kan sebenarnya ada sosok leluhur yang menjaga ya. Tapi kalau bisa makhluk yang jahat itu bisa masuk ke Ibu ya? Justru dengan keadaan seperti ini adalah satu penyampaian yang tidak bisa disampaikan. Bersihkan keluarga kalian dari sesuatu yang hitam. Kembali untuk sesuatu yang bersih. Karena kalian lahir dari keluarga yang beragama. Kalau saja memang benar sesuatu yang hitam menguasainya, dia sudah tidak mampu berdiri. Nah, karena ada yang jagain leluhur itu, maka kondisi Ibu tuh nggak tumbang. Darahmu melebihi ukuran manusia biasa. Itu waktu darah tinggi ukuran tensinya. Iya, 230 pernah. 230 per 160, tapi yang di dalam meninggal kayak. Oh, itu waktu kejadian kuburan itu. Semua itu atas kuasa Allah. Iya. Udah diikhlaskan kok. Ulah nyalahkeun saha-saha. Allah jawabannya. Ya Allah, ya benar. Itu jawaban untuk kalian. Masya Allah. Kembali ke Allah. Naon nu kurang ibadah lancar ke masjid, warawiri bolak-balik, sholat malam geus. Qur'an dibaca teu? Insyaallah Dibaca. Naon ieu teh? Makanya heran gitu loh Ki. Semuanya Tidak berhenti. Ibadah Kenapa ibadah tidak lagi. sembuh? Satu, bersihkan pikiran kita Nah, itu dia. dari keburukan. Walaupun orang dan makhluk jahat terhadap kita, itu kuasa Allah. Allah nu ngijinkeun sok mangga. Uji dia. Kuat teu? Berpaling teu? Jawabanna eta. Allah. Iya ya. Sok. Ya Allah. Ya Allah subhanallah. Kesehatan jiwa dan raga. Kelapangan dari segala urusan. Diberikan ketenangan pikiran Dan dilapangkan rezekinya. Amin. Dan semakin kuat dalam tali persaudaraan. Dan semakin Suami kuat dan dalam istri, persaudaraan. anak, Suami cucu, dan istri, mantu. anak, cucu, dan mantu. Sampai ke jannah. Sampai ke jannah ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Neng mesti kuat untuk menjalani semua yang diberikan Allah. Tapi Neng harus ingat, kunaon telinga sok keresokan. Mohon. Ada makhluk yang nggak baik gitu Ki. Karena dia berusaha untuk membisik-bisikan suatu keburukan ke Neng. Tapi ditutup telinganya. Jadi Supaya Neng tidak mendengar bisikan buruk itu Jadi yang nutup tuh, untuk mengakhiri hidup. Karena Neng hampir saja putus asa atas penyakit Neng. Jadi Aki yang nutup telinga Ibu. Cuma di perasaan tuh suka ada sek perasaan itu suara kak detak di taruhun suka gitu di hati teh ada perasaan Karena gitu. setan itu menyusup melalui bisikan dan pikiran kita. Mereka perebutan gitu. Yang satu Iya. pengen bisikin, yang satu pengen nutup. Iya, jadi yang ditutup leluhur itu. yang leluhur yang Karena nutup. pasti terasa ini melelahkan. Iya, yang Iya. kita tuh capek Ki, kasihan Ki. Bersihkan diri kalian. Jangan lagi memperkuat keyakinan kalian terhadap sesuatu di luar ketakwaanmu. Iya.
Buang yang dulu. Kau mempelajari sesuatu, kau terisi sesuatu, hilangkan, sadarkan dirimu bahwasanya kau kuat karena Allah dan kau lemah karena Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa yang kurang dari arti itu? Masih meragukan? Masih ragu untuk? Insya Allah. Enggak kuat akhirnya. Insya Allah. Lawan. Ya, insya Allah. Yang penting kamu jangan menyakiti orang lain, jangan menyinggung orang lain. Mengingat Allah itu adalah obat. Mengingat penyakit itu makin memperburuk keadaan. Jadi ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Jangan mengingat kesalahan orang lain, jangan mengingat penyakit kita, tapi ingatlah Allah. Itu adalah obat bagimu. Soleh dan solehah. Oh iya, kenapa tuh ceritain Pak? Nggak mau sholat subuh jatuh Tidak apa. di kursi. Sakitmu adalah berkahmu bagi seorang muslim. Pas mau ibadah ya? Manusia tidak ada yang sempurna. Satu perkara ini bisa menghapus yang menempel dalam diri kita. Satu kehilafan. Hapus dosa. Ini adalah rahmat Allah bagimu. Peringatan untukmu. Syukuri. Tidak apa-apa. Tangannya dipusat. Lebih baik kau langsung terhapus dari sesuatu yang Ini kita sampai tidak sekarang masih tahu. bengkak Pak? Atau benjol atau apa sih? Bengkak Emang sudah mengsel. tulangnya udah keluar. Oh itu bukan Kiri, bengkak. bukan bengkak, tulang. Kalau secara syariat, Ajakan saja sholawat. Ini Pak pesannya ya, Aki. sholawat. Baca sholawat sambil di Usap saja. usap-usap. Tapi salawat bukan hanya untuk diucapkan. Salawat itu sesungguhnya untuk dijalankan. Perumpamaan begini, aku mencintaimu tapi kau tidak melakukan apapun. Tidak ada dampaknya. Tapi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikuti perjalanan Rasulullah. Ikuti sunnah-sunnahnya. Ya ya, harus Itulah dibuktikan. yang sesungguhnya. Jangan lain di mulut, lain di hati. Seburuk-buruknya perwujudan manusia, Allah tidak melihat itu. Tetapi Allah melihat sejauh mana kau beriman dan bertakwa terhadapku. Jadi kembali lagi, kunci hidup itu adalah sehatnya hatimu, adalah jaga lisanmu. Kalau kita menjaga lisan, kita lebih tenang. Karena apa? Kita tidak akan salah bicara. Karena kalau satu kata salah saja, dampaknya besar. Sampai ke langit ketujuh dan ke liang lahat, Panglima. Iya. Hati-hati. Jaga lisan. Dan bersyukur. Itu utama. Allah nu ngebere penyakit, Allah nu nyabut penyakit. Kalau belum waktunya sembuh, berarti Allah masih membiarkan. Itu ada dalam dirimu. Berarti pahala terus datang kepada kita. Kalau kita sabar dan berprasangka baik terhadap siapapun. Jadi dibersihkanlah nu lingkaran eta nu di dieu. Insyaallah bersih. Perut itu adalah adanya ular yang berjalan di dalam perutnya. Ular itu sangat kecil, tapi dampaknya besarnya. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Jadi jangan main-main tidak percaya dengan bangsa kami. Bangsa kami itu menyusup melalui siapapun. Maka kalian manusia jangan pernah lengah sedetik pun. Karena hantaman godaan itu datang dari segala penjuru. Jadi buang rasa takut dalam hidup kita. Iya. Hindari kecemasan dalam hidup kita. Apa yang kalian cemaskan dan takutkan? Kalau manusia lebih besar rasa takutnya
daripada rasa syukur, berarti ada yang salah di dalam keimanannya. Biarkan orang yang jahat ke Neng, Allah yang berkuasa. Jadi Neng kuasakan diri Neng ke Allah. Ya Allah, aku serahkan jiwa dan ragaku kepadamu agar Engkau melindungi dari sesuatu yang buruk, yang kuanggap buruk tapi belum tentu bagimu ya Allah. Maka berikanlah aku kesehatan dan ketenangan dalam kehidupan ini. Amin. Amin Ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu ya. Makasih ya Ki. Pesan untuk anak-anaknya apa Ki? Putra pun anak dorang itu numpang agengna tesan gaduh putra anu kadua di Ciamis hoyong ka Bandung itu janten emutan ka abi gira. Ari anak teh kuasana Allah. Kabeh teh rezekina Allah. Sabar atuh jadi bere. Amin pidoana nya. Sok atuh. Harus kalau mau punya anak harus menebarkan kasih sayang. Karena anak adalah buah hati. Jadi kuncinya adalah harus menebarkan kasih sayang. Sayangi mereka yang membutuhkan. Iya nih. Hati-hati langkahna, pikirana, ulah mikir nu naon-naon. Kasih nih. Hatur nuhun, iya hatur nuhun. Mau salim dulu ini. Nih. Hatur nuhun ya. Ini Aki sama Nini dari jalur ibu ya. Aku sakit dengan suaranya apa? Hatur nuhun. Ya Allah khairan kasiro. Ya di rahmat sareng ridho Allah. Sadayana. Ini hilapin ini saha atuh namina. Namanya siapa nih? Nama Aki. Es, mengandung es. Ini Suasi. Iya, ya Allah. Siapa itu? Maaf nih, pijitin Ismi. Ini sesak napas. Oh, ini sesak. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Aku sudah nafas. Matiin bang, pangkal lagu ini, matiin dulu nafas. Allah. Itu. Ibu jikir, kendalikan diri, lawan makhluk yang di badan, tatap mata saya kemari ya. Assalamualaikum ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansuri ajmain. Sa'unillahi lahumul al-Fatihah. Engkaulah Maha Penyembuh ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Allah, 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 Allah.
Allah, 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 Allah. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa mustajabil qur'an najim wa rizal sulaiman ibnu daudan wal umri wa sahisa di waqti hajat waqsiram wali wa uladi wa bin linasi ajma'in wa tabadal wa taqulum min balina wa la salam ana hayya wa yahikal qawlu alal kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Toha tosin tosin mim kafa ya ain sad yasin wal qur'anil hakim hamim ain sin kaf nun wal qalami wa ma yasturun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo keluar, keluar, keluar kamu, keluar kamu. Sia, Keluar. naon sia, ikut campur sia, naon sia. Ayo teh geus dibawa, ayo teh tahun ieu teh dibawa, tahun ieu teh dibawa. Jelema ieu teh dibawa tahun ieu, dan ikut campur sagala. Sok. Ayo teh sieun, sok ngadu ilmu jeung aing. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal yasma'u indahu la bismi. Ya'lamu ma baina yadayhi wa ma khalfahu wa la ilaha Mantiha kursi. Siapapun yang ganggu-ganggu nggak boleh lagi keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma Aing teh geus bila di dieu teh. lawan jalna hajal Qur'an ala jabalil ra'aytahu. Diganggu. Tahun ieu teh dibawa ayeuna pisan rek bakal jeung anak baheula paeh. Pergi kamu semua. Sabulan deui maneh mah ngaganggu aing. Pergi kamu semua. Sudah cukup, nggak boleh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aing mah kuat. Aing mah kuat. Ayo, 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 ayo. Bismillah. Maunya apa ini? Pangkalan. Aing ngabela. Wa idza qara'tal Qur'ana jalna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hizaban mastur wa ja'alna ala qulubihim akinatan ayafqahu wa fi ajrin wa qran wa ja'alna rabbaka fil Qur'ani wahdahu wa la ala adbarihim nubur. Bismillahirrahmanirrahim. Toha Sok jago manehnya. Sok jago. Aing jago. Mim kafa ya ain sad yasin wal qur'anil hakim. Anak-anakna dimakan bawa segala jeung ayo si awas maneh. Ain sin kaf nun wal qalami wa ma yasturun. Anak-anak kan bawa jeung hadiah jeung pakai jeung sia. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqalabu bi ni'matin minallah fa hasibtum annama khalaqnakum abadan. Fanqalabu bi ni'matin minallah fa hasibtum annama khalaqnakum abadan. Fanqalabu bi ni'matin minallah fa hasibtum annama khalaqnakum abadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh lagi di badan ibu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal yasfa'u. Ibu lawan Bu, zikir Bu. Jangan mau dikuasai Bu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi ilmihi illa bima syaa. Wa tiya kursiyyus samawati wal ardi wa la yahuduhu ma huwal aliyyul azim.
alhamdulillah yang sudah ngobatin. diterapi, Udah makhluknya sudah mungkin puluhan orang ditaklukkan. kali yang ngobatin udah. Sekarang kita akan lanjut dengan terapi mandi air doa. Kalau Nah, karena ibu hari-hari sedang biasa mah mengalami kayak nggak sakit, pendarahan, biasa. kita mandinya Cukup pakai awal. ember, tidak masuk ke Ibu dalam diajak tong. Alhamdulillah yang tak terungkap sudah terungkap, dan juga kabut hitam yang menyelimuti ibu juga sudah dibersihkan sama Panglima. Sekarang apa yang dirasakan oleh ibu? Alhamdulillah, asa gimana ya, ringan, seger gitu. Mudah-mudahan seterusnya Amin, ringan, amin. seger. Pengalaman hari Sehat. ini bagaimana saat diterapi, sakit tak? Di terapi sakit banget. Tapi ibu sadar nggak tadi sempat ibu Sadar nggak sadar, jadi gimana? Apa yang terjadi teh nggak bisa mengendalikan, tapi tahu apa yang terjadi gitu. Tapi ngomong begini, ngomong begitu, bahkan nantangin saya tadi. Oh, tadi keluar jurus ibu. mau, Keluar jurus. mau nonjok saya, itu sadar nggak? Nggak bisa ngendaliin tapi tahu, sadar, Oh, iya. tapi nggak bisa ngendaliin tubuh segala macam, nggak bisa Ada makhluk dikendaliin. siapa itu? Iya, Panglima? tadi dia buka silat mau nyakar saya, mau nonjok saya gitu. Apa? Kamu mau ngadu Makhluknya? ilmu katanya sama saya katanya. Saya bilang, Apa itu kamu tadi dia mengganggu, bilang? kamu harus keluar dari badannya. Apapun ceritanya, kamu udah jahat, zolim. Saya bilang kamu jangan di Yang badannya. tadi bilang waktu mediumisasi agil ikatannya harus dilepas gitu. Iya. Jadi memang pasti seperti itu ya kalau di terapi, kalau memang sudah ada dudukan di badan yang mengganggu gitu. Berarti yang harus dilakukan ibu setelah ini apa, Panglima? Pesannya nih. Ya, Jadi kayaknya nanti pas- saya akan jelaskan. Cuma saya minta tanggapan Bapak atas pengobatan dan yang Bapak ketahui dan lihat saat tadi, proses pengobatan gimana yang menurut Bapak gitu yang Kesan-kesannya. sangat bermanfaat yang Bapak bisa dapati. Tadi yang paling, salah satu yang paling berkesan itu nasihat ya. Nasihat pada saat ada Oke, sama ini. leluhur itu ini banget ya, Mengenai. menyentuh banget ya, Iya. menyentuh banget. Jadi memang merasa diri itu wah masih jauh banget ya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan ya untuk hijrah itu memang benar-benar hijrah untuk Amin. lebih baik lagi ke depannya ya. Amin. Iya. Terus yang lainnya percaya tidak percaya juga ya. Iya. Ini kayak sejarah ini ya, kayak sejarah berulang gitu kan. Misalnya di rumah kan pernah kejadian. Pernah kejadian kayak begini. Tapi harus gimana kan nggak tahu. Bahkan saya sempat marah juga kan, ini ada yang tang-tang juga kan di dalamnya. Suruh ini syahadatnya ya kalau nggak salah ya. Suruh syahadat. Coba dituntun syahadat. Ternyata dia nggak bisa ini. Nggak bisa mengucapkannya. Nggak bisa mengucapkannya. Berulang-ulang malah ketawa lagi. Ketawa. Nggak Receh bisa, lah gitu. susah gitu, susah menyebutkannya, tapi mengikuti juga gitu Iya. ya. Pas di sini terjadi lagi gitu Terjadi ya. lagi, ya. Nantang juga di rumah nggak sempet nantang kan di rumah Iya, ya. Kalau di sini sampai nantang gitu. Kalau kelihatan gini saya juga gimana ya. Ada gimana juga ya Iya. reaksinya, tapi kan yang tahu cuma mungkin di sini. Iya. Nah begitu ya. Iya. Terasa Jadi, mimpi iya, kejadian ini. memang terasa mimpi. Terasa mimpi. Terasa mimpi ketemu sama Mbak Ismi. Mbak Ismi, Mbak Ratna, Panglima Iya, iya. sampai anak mau bilang gini, Bu, ada surprise ketemu sama idola ibu. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Jadi dah, mudah-mudahan saja ini jadi ini ya, Amin, jadi amin, wasilah amin. ya Amin, untuk amin. Istri kan, istri ibu kan khususnya. biasanya nonton Iya. di layar ya. Iya. Nah sekarang nonton langsung. Apa yang beda Bu bedanya dengan nonton di TV dengan langsung? Di YouTube. Ya, beda banget. Soalnya kan kadang yang orang yang nggak tahu tak kenal maka tak sayang ibu ya. Kadang nonton di YouTube bilangnya oh ini mah settingan, ini mah gimmick, ini mah rekayasa gitu. Kalau menurut ibu bagaimana? Ya enggak kan, saya yang merasakan, nggak ada settingan apa-apa. Yang merasakan, yang mengalami. Ibu mengalami langsung nyata di Iya. depan Apa mata adanya ya. ya. Apa Kalau nggak adanya. mengalami pasti nggak akan Betul, percaya. betul. Tapi karena mengalami, ya percaya. Iya. Terus Bapak dan Ibu bagaimana dengan pelayanan kami di sini? Apakah puas? Alhamdulillah bersahabat puas. sekali nih ya, Alhamdulillah. bersahabat sekali, seneng ya. Jazakumullah khairan kasiro. Pertama ketemu itu memang benar-benar berkesan ya, benar-benar merasa gimana ya, saudara seperti udah ketemu Udah kenal berapa lama. kali gitu ya, Iya. pernah lama gitu ya. Terima kasih semuanya ya Iya. di sini. Ya. Iya. Baik Panglima, mungkin bisa disampaikan kesimpulan dan juga pesan apa untuk Ibu dan juga untuk netizen. Ya. Jadi intinya untuk kedepannya Ibu harus meningkatkan kadar ibadahnya lagi, meningkatkan kadar keimanannya lagi dengan perbanyak berzikir, sholat, menjalani kehidupan dengan sabar. Yang terutama harus bisa mengendalikan perasaan, hati, pikiran
dan diri ibu untuk supaya tidak bisa makhluk-makhluk itu menguasai, membisik-bisikkan dalam hati, dalam kolbu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi harus cepat istighfar apabila terbersik dan tersirat di hati yang bisikan-bisikan yang tidak baik, langsung istighfar, lalu bacakan doa yang saya berikan tadi yang harus diamalkan agar apa? Agar makhluk itu tidak bisa mengendalikan hati dan jiwa kita. Nah, jangan sampai makhluk itu, setan itu mengendalikan hati dan pikiran kita sehingga jiwa kita, raga kita lepas kendali. Nah, karena dikuasakan oleh dia. Jadi baik gerakan kita, ucapan kita, pikiran kita dikuasai dia. Jangan sampai itu terjadi. Karena kalau itu terjadi, nanti jadi salah paham ke orang lain, jadi salah paham ke bapak. Seolah seperti ibu yang menentang bapak, melawan bapak, kayak bapak cerita tadi. Sampai disuruh mengucap 2 kalimat syahadat, ibu nggak mau, menentang, melawan. Padahal sebenarnya ibu sendiri nggak sadar. Bukan nggak sadar sebenarnya, sadar tidak sadar. Karena tidak bisanya mengendalikan makhluk tadi yang bersemayam dalam jiwa raga kita, sehingga terkendalilah raga dan ucapan lidah ibu untuk mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya tidak layak untuk kita katakan gitu. Kuncinya seperti itu sih sebenarnya. Jadi ibu mau berobat kemanapun, ibu tetap harus belajar mengendalikan perasaan, mengolah rasa kembali. Ibu kan bisa merasa nih kalau dia misalnya mau masuk ataupun dia mau mencoba mengganggu ibu, pasti ibu ada ngerasa sesuatu di badan ibu dan di pikiran ibu. Ibu langsung istighfar, stop, lawan dia. Kamu nggak akan bisa Baca doa dan menguasai diri saya. Kamu tidak akan bisa menguasai hati saya. Saya lebih kuat dari kamu. Sungguhnya kekuatan kamu amat lemah. Yang paling kuat itu adalah manusia. Karena manusia ini adalah khalifah, pemimpin di dunia ini yang Allah telah memberi keistimewaan, kesempurnaan di antara makhluk-makhluk ciptaan lainnya, yaitu manusia gitu. Makanya jin itu, setan itu, bangsa setan itu sampai detik ini dia dendam sama manusia, ingin menyesatkan manusia. Karena apa? Karena dia tidak terima dikatakan manusia itu lebih sempurna dari dia. Padahal kenyataannya ya memang seperti itu. Dan Allah selalu hormat sama Nabi Adam pada saat penciptaan, tapi setan itu tidak mau. Karena dia merasa dia lebih hebat, merasa dia lebih pintar, merasa dia senior. Nah, jadi jangan sampai kejadian itu terulang lagi di dalam diri kita. Jangan sampai kita menganggap dia yang lebih hebat daripada kita. Sesungguhnya padahal dia tidak punya kuasa apapun terhadap diri kita. Yang paling berhak atas diri kita adalah diri kita sendiri. Yang bisa mengobati diri kita adalah diri kita sendiri, ya kan? Yang bisa menghalau segala sesuatu yang tidak baik itu adalah diri kita sendiri kuncinya. Pada hakikat dan tauhidnya seperti itu. Saya, Bang Lima dan yang lainnya hanya bisa mendoakan, membantu sekuat tenaga sesuai dengan yang kami ketahui. Selanjutnya ibulah yang bisa, yang harus bisa menjadi obat buat diri ibu sendiri. Seperti itu. Ya, baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listik, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.